Baik, saat ini kami dari kelompok akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat tentang simple smoothing, dan kami menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini yang kami akan jelaskan pertama adalah index.html. Pada file index.html ini kami membuat dua inputan. Bisa kita lihat di sini terdapat dua inputan, dan di dalam inputan ini kami untuk inputan yang pertama kami memberi ID 6 data input, dan inputan data yang kedua kami memberi ID alpha input. Kemudian pada bagian JavaScript-nya, yang pertama kami membuat satu function atau fungsi dengan nama generate data input, dan di dalamnya kami membuat satu variabel yaitu 6 data, di mana 6 data ini diambil dari ID pada inputan yang pertama. Kemudian kami masukkan ke dalam variabel 6 data, dan variabel ini menggunakan parse in, ya artinya data yang ada adalah data bilangan bulan. Yang akan dimasukkan adalah bilangan bulan. Dan kemudian untuk value-nya, kenapa harus value, dot value? Karena ketika nantinya akan diinputkan data pada bagian ini, data yang diinputkan misalkan angka 9, data itu langsung tersimpan di variabel 6 data yang telah dibuat pertama kali. Kemudian untuk yang kedua kami membuat variabel data input div, di mana data input div ini diambil atau ditarik dari inputannya pada bagian ini, dan bisa kita lihat untuk bagian ini belum ada data di dalam. Nanti sebentar diproses. Setelah itu setelah diambil data inputnya, variabel tadi atau data input div ini nantinya akan dikombinasikan dengan inner HTML, di mana inner HTML ini akan memasukkan elemen pada bagian yang belum terisi tadi. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah bagian perulangan atau iterasi, di mana perulangan ini dimulai dari angka 1 dan akan berulang sesuai dengan panjang data yang telah diinputkan pada 6 data ini. Selanjutnya ada variabel label, di mana variabel ini ditarik dari di mana variabel ini akan di sini bagian create element akan membuat satu elemen yaitu label, dan untuk tampilannya label bisa kita lihat label text label dikombinasikan dengan text content ini sama dengan data yang ada, jumlah data yang ada pada bagian variabel 6 data ketika diinputkan. Bisa kita lihat pada bagian ini. Jadi misalkan ketika kita menginputkan 9 data, maka akan muncul 9 inputan data. Misalkan kita masukkan 2, akan muncul 2 inputan data. Kemudian selanjutnya pada bagian ini sama seperti di atas, ini adalah satu variabel yang kami buat, dan variabel ini akan membuat satu elemen yang kami beri nama input, dan kemudian input ini akan dibuat dengan tipe number, kemudian placeholder-nya bisa kita lihat seperti placeholder itu tampilannya begini.
Misalkan kita inilah tampil decimal holder, yaitu contoh 10, contoh 20. Itu adalah semua yang bertulisan contoh. Contoh adalah placeholder-nya. Kemudian ID-nya yaitu data input. Pada bagian ini adalah bagian yang tadi di file index.html ini. Untuk bagian yang belum terisi ini nanti diproses pada bagian ini, yaitu data input div.apparent child. Jadi apparent child itu memproses data pada bagian yang belum ada tadi. Di sini bisa kita lihat memproses untuk elemen label dan input. Nah, kemudian untuk bagian yang terakhir ini adalah satu bagian untuk memisahkan elemen yang ada. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah, di sini kita membuat sebuah function yang kita inisialisasikan dengan forecast. Nah, kemudian di sini kita membuat dua buah variabel, yaitu alpha input dan result div. Nah, untuk yang pertama, untuk yang bagian alpha input ini adalah ID yang kita ambil dari index.html yang di bagian ini. Nah, ID ini nilainya kita hubungkan dengan JavaScript alpha input di sini. Nah, untuk value-nya ini nanti jika kita memasukkan angka, maka dia akan masuk ke dalam alpha input. Sebagai contoh, nah di sini ketika kita memasukkan sebuah data, misalnya contoh 0,2, nah itulah data yang akan masuk ke alpha input. Oke, selanjutnya untuk result div ini merupakan ID dari result yang bisa kita lihat dari index.html ini. Sini kita bisa lihat ada bagian result. Nanti ini berfungsi di bagian akhir, yaitu untuk menampilkan hasil akhir. Nah, di sini resultnya itu masih kosong. Nah, di mana kita akan mengisinya? Di sini, di bagian result sini. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan. Nah, di sini jika salah satu dari ketiga kondisi ini bernilai true, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Maksudnya, jika alpha input itu kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka akan muncul pemberitahuan masukkan tingkat smoothing yang valid. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai data dari input. Nah, variabel ini merupakan data input yang di sini masih bernilai 0. Nah, di mana kita akan mengisinya? Itu ada di bagian atas ini. Masukkan jumlah data. Dan dia akan terisi jika kita memasukkannya dari sini. Contoh misalnya 10. Seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini karena dia data, maka kita menggunakan parseIn, yaitu data yang bernilai bilangan bulat. Nah, sedangkan untuk yang alpha input tadi, dia bernilai parse float atau data bilangan desimal. Nah, karena kita ketahui bahwa nilai alpha ini adalah bilangan desimal, contoh di sini 0,2, sedangkan untuk data ini di bilangan bulat, contohnya 1 sampai 10. Nah,
Selanjutnya di sini kita memiliki perulangan yang dimulai dari 1, atau di sini kita inisialisasikan sebagai I sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini ada parse float, yaitu bilangan yang desimal. Nah, setelah itu di sini ada data input, atau bisa kita tahu itu adalah data yang kita inputkan di dalam sini. Oke, kemudian di sini ada result diff yang kita buat tadi. Nah, ini akan muncul ketika kita tidak memasukkan data. Contoh, di sini kita tidak memasukkan data. Kita tekan ramalan, di sini akan muncul masukkan tingkat smoothing yang valid. Ini. Nah, kemudian di sini kita menggunakan data push untuk data inputnya. Nah, data push ini akan nanti dimasukkan ke nilai yang kosong ini. Ketika nilai yang tadinya kosong dan kita gunakan data push, maka nanti nilai yang kita masukkan di sini akan masuk ke bagian data ini. Melanjutkan ramalan dengan metode single simple smoothing. Jadi di sini kami menggunakan variabel n itu adalah data length atau panjangnya data. Di sini kami menggunakan variabel forecast, dengan data untuk 0 tersebut itu adalah array. Kemudian kita lanjut ke rumusnya. Rumusnya adalah alpha input kali data t tambah dalam kurung 1 kurang alpha input kali forecast dalam kurung t kurang 1. Jadi di sini untuk fungsi dari toFix ini adalah untuk menampilkan hasilnya yang di belakang koma hanya menggunakan 2 angka, tidak menampilkan 3 angka. Jadi untuk script tampilkan hasil ramalan adalah seperti yang ada di laptop, result diff titik inner HTML sama dengan titik 1 hasil ramalan, titik 2 forecast join. Dan saat ini kita akan mencoba program yang telah kita buat. Kita akan masukkan value seperti pada soal yang pertama, jumlah datanya 5. Untuk data yang pertama value-nya 13, data yang kedua 24, data yang ketiga 33, data yang keempat 21, dan data yang kelima 22. Untuk nilai alfanya 0,3. Dan untuk hasil ramalannya adalah 13, 16,3, 00, 21,310, 21,27, 17, dan 21,4. Demikianlah program dari kami. Sekian dan terima kasih.